Hai guys, halo, gimana kabar kalian? Semoga di hari weekend ini ya, teman-teman masih tetap terus semangat ya, meskipun hari ini hari libur. Ya, besok ya mau memasuki hari libur, tapi teman-teman masih tetap berbahagia. So, jadi di kesempatan kali ini, Clarissa akan ajak kalian buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah tak ada kabar, lihat tingkah kelakuannya di belakangmu yang akan membuat dirimu shock. Wow. Ya, jadi di sini kita akan melihat ya, ada seseorang ya yang tidak ada kabar dan bagaimanakah yang dia lakukan di belakang kamu yang akan membuat dirimu shock dan terkejut. Wow. Ya, disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya energi general, guys. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi yang mau personal reading berbayar, silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi diklik aja, nanti bisa teman-teman ikuti. Oke, nggak usah lama-lama guys, langsung saja di sini kita akan lihat ya. Ada energi apa ya? Seseorang yang sedang tidak berkabar denganmu. Wow. Kita lihat dulu ya. Bagaimana energinya seseorang yang sedang tidak berkabar dengan kamu. Ya, bagaimana energinya dia. Oke. Aku akan baca dulu ada energi apa di sini. Wow. Kalau dilihat dari energinya, aku merasa ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini mulai panik ya, mulai ragu sama dia karena sebelumnya kamu dan dia ini nggak ada apa-apa. Tapi kenapa ya kok tiba-tiba akhir-akhir ini dia menghilang tanpa kabar, tanpa sebab dan alasan yang jelas ya. Itu membuat kamu tuh benar-benar merasa takut ya apabila dia bermain di belakang kamu ya. Ada juga di antara kamu tuh takut apabila dia meninggalkan kamu secara tiba-tiba di saat kamu tuh sayang sama dirinya dia. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar merasa panik gitu ya. Karena kayak kamu tuh merasa tidak melakukan suatu kesalahan. Tapi kenapa tiba-tiba orang ini ghostingin kamu secara nggak jelas gitu ya. Justru membuat pikiran kamu tuh saat ini benar-benar merasa pening ya, merasa pusing kayak gitu. Tetapi yang aku rasakan ya, hilangnya kontak dia ini bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tetapi karena di sini ya sepertinya ada suatu pekerjaan yang dia lakukan yang sangat menyita waktu dia, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian berdua. So, kalau semuanya sudah berjalan normal ya, tanpa kamu minta pun, pasti orang ini akan berkabar dengan kamu ya. Jadi please, bagi kamu yang merasa panik, bagi kamu yang merasa skeptis sama dia, tarik ya. Karena memang sebenarnya orang ini nggak kemana-mana. Hati dia masih tetap stay buat kamu kok ya. Cuma saat ini memang sedang ada kesibukan dan pekerjaan aja yang tidak bisa dia tinggalkan. Sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian. Bahkan saat ini pun tuh dia sebenarnya nggak tenang ya. Kerja itu jadi kayak nggak bisa fokus gitu. Karena dia sangat merasa bersalah sama kamu. Tapi ya gimana lagi ya. Keadaanlah yang memaksakan dia untuk mau nggak mau ya udah gitu, terpaksa. Aku nggak bisa menghubungi kamu terlebih dahulu. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi jangan panik dulu ya. Jangan berpikir yang tidak terlebih dahulu ya sebelum tahu faktanya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang sedang tidak berkabar dengan kamu saat ini. Oke. Aku cek terlebih dahulu ya. Saat ini tuh aku ngerasa ya, ada di antara kamu tuh yang sedang merasa bete, sedang merasa ngambek ya, sedang merasa marah sama seseorang yang sepertinya dia ini nggak pernah memikirkan diri kamu gitu, karena dia terlalu asik-asik dengan dunia dia sendiri ya. Dia cenderung terlihat main-main ya sama circle-circle-nya gitu. Sedangkan kamu di sini menanti kabar darinya, sedangkan seseorang yang kamu nantikan kabarnya justru mereka malah bersenang-senang gitu ya. Bersenang-senang dengan kehidupan dia sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu kayak gitu. Karena memang ada di antara kamu tuh yang saat ini berdealing dengan seseorang yang menurut aku tuh terlalu friendly ya, sehingga
se-friendly-friendlynya dia, ya, saking terlalu friendlynya dia, orang ini tuh sampai melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan, yaitu memperhatikan kamu, ya, memberikan ucapan kasih sayang sama kamu, itu nggak pernah dia lakukan gitu. Karena dia terlalu fokus, ya, dengan kehidupan dia sendiri, dia terlalu fokus dengan dunia dia sendiri, terlalu asik, ya, sama circle-circle-nya, sehingga membuat kamu tuh merasa tidak dihargai kehadiran kamu sebagai seorang pasangan. Oke, kita lihat lagi di sini ada energi apa ya? Bagaimana energinya seseorang yang sedang tidak berkabar dengan kamu saat ini? Wow, menarik sih ya. Dia adalah seseorang yang sejatinya hatinya sudah terlanjur terikat kuat denganmu, meskipun kamu dan dia sering sekali, ya, berkonflik karena adanya perbedaan pendapat, perbedaan sifat, dan perbedaan karakter. Ya, sehingga membuat diri kamu dan dia ini bagaikan Tom and Jerry gitu. Karena ya kamu dan dia ini sering bertengkar. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang sering putus nyambung sama dirinya dia. Tetapi karena hati dia sudah terlanjur terikat kuat dengan kamu, apapun yang terjadi, orang ini akan tetap memilih kamu, kembali kepada diri kamu, kayak gitu. Karena memang ya dia memiliki alasan kuat kenapa hatinya terkunci kepada dirimu gitu. Karena yang pertama, mungkin kamu orangnya sabar, kamu orangnya baik hati, ya, banyak sekali kebaikan dan pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dirinya dia, sehingga membuat hati orang ini tuh merasa tersentuh. Tetapi yang membuat diri kamu merasa kesel tuh karena sifat angkuhnya dia yang seolah-olah itu tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sehingga itu yang membuat kamu tuh benar-benar merasa bete, merasa sebel gitu. Seandainya saja dia mau belajar dari kesalahan, ya, dan mau belajar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih sabar, tentu itu akan membuat diri kamu sebenarnya merasa bahagia. Karena sifat angkuhnya inilah, ya, yang terkadang tuh bikin kamu jadi bertengkar sama dirinya dia, kayak gitu. Mungkin saat ini di antara kamu tuh ada yang mengira bahwa orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu tuh hanya menganggap diri kamu sebagai permainan semata. Tetapi nggak demikian, ya. Karena aku melihat tuh sebenarnya orang ini ada ketulusan, ya. Tapi cara dia mencintai kamu yang salah, sehingga membuat kesannya tuh kayak orang ini tuh dia sering datang di saat dia membutuhkan kamu, kayak gitu. Padahal nggak demikian, ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energinya seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu? Wow, menarik ya. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah beberapa kali, ya, dia nggak setia di belakang kamu. Artinya kamu pernah mergokin dia selingkuh, chattingan dengan yang lain, atau ya dia deket sama orang-orang yang pernah kamu kenal juga. Dan itu sangat menyakitkan, ya, bagi diri kamu. Karena selama kamu menjalin kisah cinta dengannya, kamu sama sekali tidak ada niatan sedikit pun untuk memanfaatkan dia, apalagi mengkhianati cintanya dia. Tetapi ya justru malah orang ini tuh yang membuat diri kamu merasa kecewa ketika cinta kamu dikhianati oleh dia, apalagi orang yang juga kamu kenal. Mungkin dia berselingkuh dengan teman kamu, berselingkuh dengan sahabat kamu, berselingkuh dengan teman satu kantornya, ya. Dan itu kamu sudah beberapa kali memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan, tapi ternyata tidak dia pergunakan dengan baik. Ya, justru malah dia meminta maaf kepada kamu untuk mengulangi kesalahan yang sama, gitu. Sehingga kayak di sini tuh kamu hanya bisa pasrah, berserah diri kepada Tuhan. Jika memang dia seseorang yang terbaik untuk kamu, ya kamu berharap agar orang ini tuh pikirannya disadarkan kembali. Tetapi jika memang orang ini nggak tepat untuk kamu meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar orang-orang toksik seperti ini bisa segera dijauhkan. Dan di sini aku lihat tuh kamu memang orangnya sabar banget ya, karena nggak semua orang itu memiliki tingkat kesabaran seperti kamu, gitu. Karena mungkin kalau aku jadi kamu, ya sudah, orang-orang kayak gini tuh ya mungkin udah aku tinggalkan, udah aku buang, ya sudah aku tutup pintu kesempatan dia, gitu ya. Tetapi karena kamu orangnya sabar, meskipun dia sering berkhianat di belakang kamu, tapi kayak kamu tuh masih
memaafkan dia dan berusaha memberikan dia kesempatan. Itu sih yang aku melihat ya, diri kamu tuh bener-bener baik banget ya. Ya memang kamu nggak sempurna, tapi setidaknya kamu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan dirinya dia. Seperti itu. Aku tuh sebenarnya kayak agak sedikit flu guys. Jadi kalau misalkan dengar suaraku yang agak-agak serak, tolong ya please. Karena ini memang nggak tahu kenapa. Aku kalau flu itu sukanya kayak gitu guys. Kita lihat lagi ya di sini. Bagaimana energinya? Seseorang yang sedang tidak berkabar ya saat ini. Kalau dilihat dari energinya sih, aku ngerasa bahwa orang ini tuh dia mampu mengimbangi kekurangan kamu ya, karena dia cinta mati sama kamu gitu. Dan dia tidak pernah peduli ya bagaimana masa lalu kamu, apa kekurangan dirimu ya. Dia tidak pernah memperdebatkan hal itu, karena dimana memang tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh dia ingin menjadi pendamping kamu, dan orang ini berhasrat ingin memiliki kamu seutuhnya. Makanya mungkin ada ya di antara kamu tuh yang terkadang merasa nggak percaya diri sama dia gitu ya. Mungkin karena adanya perbedaan usia yang sangat jauh, atau perbedaan status ya, atau mungkin bisa juga perbedaan keyakinan ya. Tapi orang ini tuh dia tidak pernah berpikir pusing gitu. Dia selalu berusaha meyakinkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kayak gitu. Dan orang ini tuh dia sepertinya selalu memperlakukan kamu dengan sabar ya. Dia selalu berusaha mengimbangi kamu. Kayak misalkan kamu marah ya, kamu marah nih meluap-luap gitu ya, dia mengambil sikap diam, dimana tujuannya agar amarah kamu tuh nggak semakin melebar. Mungkin di saat kamu ngambek ya, dia berusaha merayu kamu ya, dengan beliin kamu ini, beliin kamu itu ya, kamu disogok ini, disogok itu gitu ya. Terus ketika kamu mendiamkannya ya, dia selalu punya bagaimana cara agar membuat diri kamu tuh merasa tertawa. Jadi yang semula kamu cuek ke dia jadi nggak bisa cuek gitu, gara-gara kamu tertawa, terhibur ya sama tingkahnya dia. Kayak gitu guys. Kita lihat lagi di sini bagaimana energinya seseorang yang tidak berkomunikasi dengan dirimu saat ini. Wow, menarik sih. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang saat ini sedang mengalami rasa kekecewaan ya. Hati dia merasa terluka akibat ya mungkin perkataan kamu atau tindakan kamu yang tanpa kamu sadari membuat diri dia menjadi menjauh, menjadi berjarak gitu. Karena di sini yang aku rasakan tuh ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa berat, membuat dia merasa terluka, dan seolah-olah tuh saat ini dia tidak ingin berkomunikasi dengan siapapun. Kenapa? Ya mungkin dia masih nyesek, dia masih belum bisa ikhlas gitu ya menerima kenyataan akibat perkataan kamu yang menyakitkan ya. Atau mungkin ada juga di antara mereka ini yang merasa terluka karena ego kamu gitu ya. Dan di sini tuh di antara mereka ini memang sengaja blokir kamu ya, yang aku rasakan. Blokir kamu, membatasi komunikasi denganmu, atau nggak mau angkat teleponmu, nggak mau balas chat kamu. Itu sebagai bentuk implementasi rasa kecewa dia terhadap diri kamu. Ya, agar kamu tuh sadar gitu ya. Ketika aku diam, artinya ada sesuatu hal yang membuat diriku merasa kecewa berat gitu. Ya, jadi di sini menurut aku tuh kamu nggak perlu terlalu terobsesi untuk menghubunginya. Biarkan dia berdamai dengan keadaannya terlebih dahulu, baru ketika semuanya sudah mulai stabil ya, kamu boleh gitu ya meminta maaf apabila kamu melakukan suatu kesalahan kayak gitu. Karena sebenarnya mengambil sisi terdalamnya dia ini cukup mudah gitu. Artinya kita harus bisa menghargai perkataannya gitu ya. Terus kita ini jangan menjadi seseorang yang mungkin terlihat temperamental di hadapannya kayak gitu. Itu akan membuat dia akan semakin nyaman ya kalau kamu benar-benar bisa melakukan hal itu. Kita lihat lagi di sini. Wow. Kalau dilihat dari energinya di sini ada seseorang yang sepertinya tertarik ya karena kepribadian kamu ya. Ada seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu ini
Dia sangat tertarik ingin memiliki kamu tapi tidak tersampaikan. Kenapa? Ya, mungkin dia sadar dia siapa, ya. Mungkin kamu sudah berpasangan, ya. Ataupun mungkin bisa juga dia merasa nggak percaya diri karena status sosial antara kamu dan dia berbeda, gitu ya. Mungkin kamu di atasnya, sedangkan orang yang suka kamu ini di bawah kamu, sehingga membuat dia ini merasa tidak pantas menjadi milik kamu, kayak gitu, ya. Dan di sini tuh yang aku rasakan, dia sepertinya sering stalkingin kamu, dia sering memandang kamu dari kejauhan, dia sering melihat kamu, ya, sebagai bentuk bahwa ya dia ini sangat tertarik gitu ya, sangat tertarik, penasaran banget gitu ya tentang personality dirinya kamu gitu, karena dia melihat kamu dari sisi luar aja udah luar biasa gitu ya, bagaimana sisi kebaikan kamu kayak gitu. Dan di sini untuk yang terakhir ya, aku melihat bagaimana seseorang yang sedang tidak berkabar dengan kamu. Wow, menarik sih. Kalau dilihat dari energinya tuh, di sini ada hasil dari kesabaran kamu pada akhirnya akan berbuah manis. Jadi di sini aku melihat ada seseorang yang berubah demi dirimu. Karena jika dilihat ya dari masa lalu, seolah-olah orang itu sangat susah untuk berubah, sangat susah ya, dan tidak layak untuk diperjuangkan. Tetapi setelah dia menyadari bagaimana ketulusan kamu, aku melihat bahwa orang ini tuh dia benar-benar menunjukkan sisi perubahannya semata-mata. Ya, hal itu dia lakukan agar kamu tidak menjauh dari hidupnya dia. Karena memang aku melihat tuh dia menunjukkan sisi perubahannya di saat kamu tuh sebenarnya sudah mulai nggak yakin sama dia, sudah mulai bete gitu ya, sudah mulai apa ya, dalam artian tuh nggak terlalu fokus gitu sama dirinya dia gitu. Karena percuma juga aku memikirkan kamu tapi kamu nggak pernah memikirkan perasaanku gitu. Jadi ya udah gitu ya. Dia berubah di saat kamu tuh sebenarnya sudah mulai merasa ragu gitu. Tapi setidaknya apapun perubahan yang terjadi, kamu sebagai seorang pasangan harus bisa menghargai daripada dia nggak berubah sama sekali. Karena itu akan membuat dia semakin kecewa nantinya. Terus di sini kita akan coba lihat ya. Jadi aku di sini akan membacakan berdasarkan energi semesta aja ya. Jadi berdasarkan energi yang mengalir, ada informasi apa, karena barangkali ada energi semesta yang memang harus disampaikan kepada diri kalian ya. Jadi di sini aku lihat berdasarkan energi semesta saja, energi yang mengalir ya. Kita lihat ada energi apa dari seseorang yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Di belakang kamu tuh memang ada seseorang yang kayaknya semakin cuek ya, dia semakin pendendam gitu. Karena ketika kamu cuek ke dia, dia akan tambah cuek ke kamu. Ketika kamu mendiamkannya, dia akan semakin diemin kamu. Ya, ketika kamu manas-manasin dia, dia bakal ngomporin kamu gitu. Ngompor-ngomporin kamu dengan berbagai cara agar membuat emosi kamu atau rasa kecemburuan kamu itu semakin meningkat. Kayak gitu. Karena memang di belakang kamu ya, di sini dia bertingkah. Dia memantau kamu ya, sembari dia mencari cara bagaimana untuk membalas apa yang kamu lakukan. Kayak gitu. Ini orang memang sedikit kejam ya, agak-agak lain gitu. Karena kan seharusnya di saat kamu cuek ya, dia memikirkan bagaimana cara mengambil hati kamu agar diri kamu tuh nggak cuek lagi sama dia. Tapi ini orang agak lain gitu ya. Jadi di saat kamu cuek, dia malah cuek balik gitu. Di saat kamu bikin cemburu dia, dia malah bikin cemburu kamu ya, dan seterusnya. Terus saat ini tuh dia sedang membaca situasi ya. Aku melihat dia sedang membaca situasi kamu. Jadi intinya tanpa kamu sadari, orang ini menilai kamu, memantau kamu dari kejauhan ya, memantau segala pergerakan kamu. Jadi jangan dikira di saat dia nggak ada kabar, kamu baik-baik saja. Karena diam-diam di belakang kamu tuh, kamu tidak akan pernah luput dari pandangannya. Wow, menarik ya guys. Kita lanjutkan lagi di sini. Di sini ada energi semesta apa lagi?
Dan di sini ada juga ya seseorang tuh yang mengharapkan kabar darimu. Padahal kamu tuh mengharapkan ya kabar darinya, tapi kenapa kok kebalik energinya gitu? Justru malah di sini kelihatan dia yang ngarep gitu ya, kamu yang memulai komunikasi duluan. Kenapa? Ya karena itu menjadi sesuatu hal yang kebiasaan. Kamu tuh terlalu memanjakannya karena ketika kamu berkonflik sama dia, ya pertama kali yang memulai komunikasi itu cenderung kamu, sehingga membuat orang itu merasa termanjakan karena dia berpikir gitu ya, ketika aku berkonflik dengan kamu, ketika aku berjarak dengan kamu, ya pasti ujung-ujungnya kamu yang memulai komunikasi duluan. Jadi ngapain gitu ya, aku harus susah payah untuk menghubungi kamu gitu. Toh pada akhirnya kamu juga bakal kejar-kejar aku ya, kamu bakal balik-balik lagi ke aku kayak gitu. Karena dia merasa selalu termanjakan oleh perlakuan kamu. Ya, dan untuk saat ini sebenarnya kamu harus lebih bijaksana gitu ya. Memaafkan boleh, tapi bijaklah dalam memaafkan. Ya, jangan pernah memaafkan jika membuat orang ini tuh semakin lama semakin buruk. Jadi kayak di sini kamu harus tegas gitu ya. Ya udah gitu, dia kan sedang menanti kabar darimu. Ya udah gitu, kamu harus kuat ya mental kamu untuk tidak memulai komunikasi duluan, biar dia tahu rasa, biar dia tahu bagaimana ya rasanya didiamkan oleh seseorang yang dia cintai. Seperti itu guys. Kita lihat lagi di sini. Ada energi apa lagi? Kalau dilihat tuh, aku melihat ya, dia ini orang yang super duper drama, ya. Padahal dia menganggap bahwa hadirnya kamu di dalam hidupnya dia itu merupakan ya sebuah anugerah dan keberuntungan. Tapi kenapa dia nggak pernah jujur sama kamu ya? Dia nggak pernah terbuka sama kamu bahwa sejatinya orang ini cinta mati sama kamu. Kenapa? Ya karena aku melihat orang ini tuh dia terlalu pandai menutupi, dia terlalu pandai berdrama, terlalu pandai ya menjaga rasa gengsi dia. Jadi secinta-cintanya dia ke kamu, kamu tidak akan pernah mendengarkan secara langsung ya bahwa orang itu bakal mengungkapkan isi hati ya terdalamnya bahwa dia cinta mati sama kamu. Itu nggak akan pernah kamu dengar. Kenapa ya? Nggak akan mungkin gitu, karena basically itu orang ini ya menurut aku orang yang cuek ya, orang yang gengsi, orang yang pandai menutupi perasaannya kayak gitu. Bahkan ada loh di antara kamu tuh yang menganggap bahwa cinta dia ke kamu ini cinta yang biasa aja gitu, karena selama aku mengenal kamu, kamu tuh nggak pernah loh ya memanggil aku kata sayang, memperhatikan aku ya, ataupun mungkin memberikan aku suatu kejutan agar membuat aku bahagia, itu nggak pernah gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh sayang beneran atau kagak gitu loh ya. Terus kita lihat di sini ada energi apa lagi? Wow, capek nggak sih? Ya, capek nggak sih? Ini lebih ke arah energi kamu sih. Kamu tuh menganggap bahwa saat ini hubungan kamu tuh sedang ditarik ulur sama dia gitu loh. Karena di saat kamu ingin serius sama dia, tapi pada kenyataannya dia nggak bisa serius sama kamu gitu ya. Tapi di saat kamu sudah mulai ingin melupakannya, sudah mulai ingin meninggalkannya, dia menunjukkan effortnya seolah-olah dia tidak ingin kamu tinggalkan. Sehingga kayak kamu tuh berpikir gitu ya, bahwa apakah kamu tuh ya mendekati aku hanya untuk mempermainkan perasaanku gitu, karena aku capek ya tarik ulur terus sama kamu gitu. Aku tuh saat ini fokusnya tuh bukan untuk fokus yang seneng-seneng gitu, dimana fokus tujuan hidupku tuh saat ini benar-benar untuk mencari pendamping hidup ya. Satu aja seseorang tapi bisa dibawa untuk serius, itu yang kamu inginkan. Tapi pada kenyataannya ternyata berbeda ya, ternyata berbeda guys gitu. Dia malah tarik ulur perasaan kamu ya, dia mainkan seenak dia sendiri tanpa memikirkan perasaan kamu. Jadi capek kamu ya. Terus di sini aku juga lihat ya, ada seseorang yang nampaknya saat ini sudah mulai stabil dari sisi emosionalnya jika dibandingkan dengan dia yang dulu. Itu semua dia dapatkan ya karena kamu tuh bisa memberikan cerminan yang positif ya kepada dirinya dia. Sehingga secara nggak langsung energi kamu tuh ketarik sama energi dia gitu. Dia jadi yang semula mungkin dia dulunya nggak sabaran, tapi saat ini dia jauh bisa lebih memanage ke kontrol rasa sabarnya. Mungkin dulu dia sering cari gara-gara, tapi saat ini dia sudah mulai berdamai ya dengan emosinya.
Ya, mungkin dulu dia nggak pernah perhatian sama kamu, tapi saat ini dia sudah mulai perhatian, kayak gitu. Ya, jadi kayak banyak sekali perubahan positif yang terjadi karena pengaruh cerminan kamu. Terus aku juga lihat ya, di sini ada seseorang yang di belakang kamu, dia merencanakan sesuatu gitu, tapi kamu nggak sadar ya bahwa orang ini tuh ada sesuatu hal yang dia rencanakan, di mana tujuan dia sebenarnya ada butuhnya sih ya. Karena kalau boleh jujur tuh, ada seseorang yang akan menghampirimu karena dia butuh sesuatu dari kamu ya, nggak tahu butuh apa, entah butuh materi, mungkin butuh support system dari kamu, atau jangan-jangan dia mengharapkan kenikmatan dari kamu. Karena orang ini sering datang dan pergi ya di dalam kehidupan kamu. Dia datang di saat dia butuh kamu, dan dia pergi di saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kayak gitu guys. Kita lihat lagi ya, di sini ada apa lagi? Wow. Dan di sini tuh ada seseorang yang saat ini sedang merasa bimbang ya sama kamu gitu, karena mungkin orang ini tuh nggak ngerti apa yang kamu inginkan, karena dia merasa ya, dia sudah berusaha ngertiin kamu gitu, tapi kamu tuh selalu menilai dia salah di mata kamu. Atau mungkin dia sudah berusaha semaksimal mungkin ya mempertahankan hubungan ini, tapi kamu masih tetap nggak bisa menghargainya. Atau mungkin bisa juga gitu ya, dia saat ini capek gitu ya, lelah berantem terus sama kamu, sehingga membuat diri dia ini merasa ragu gitu ya, apakah kamu tuh sejatinya twin flame aku atau bukan gitu ya. Karena kok makin kesini tuh hubungan kita makin gelap ya, makin kesini kok kayaknya semakin terlihat tidak indah untuk dipandang gitu loh ya. Sedangkan mungkin keluarga dia ini udah mengenal kamu gitu ya, atau mungkin sebaliknya keluarga kamu tuh udah mengenal dia. Tapi kenapa justru ya di saat aku sudah mulai yakin sama kamu, tapi kenapa membuat tingkah kamu ya ataupun sikap kamu membuat diriku jadi merasa ragu seperti itu. Terus di sini untuk terakhir ya, wow. Kalau dilihat dari energinya sih, ada seseorang yang sepertinya sudah mempertimbangkan kamu untuk menjadi pendamping hidupnya dia, meskipun dia nggak pernah ngomong jujur sama kamu ya, tapi dia menggunakan ya, dia akan memberikan kejutan indah sama kamu ya, dimana dia mempertimbangkan kamu sebagai pendamping hidupnya dia gitu. Ya memang dia ini orangnya itu nggak mau terlalu menjanjikan ekspektasi tinggi ya, menjanjikan ekspektasi tinggi ke dalam sebuah hubungan. Artinya apa? Ya udah gitu, dia tuh nggak mau ya, dia nggak mau terlalu menjanjikan sesuatu hal yang nggak pasti sama kamu. Kalau diri dia masih belum merasa yakin, ya udah gitu, dia nggak mau memberikan janji-janji palsu. Ya, kalau dia sudah merasa mantap dan yakin tanpa kamu inginkan pun, pasti orang ini akan menunjukkan kesungguhan dia terhadap diri kamu. Jadi seperti itu guys. Terus kita lihat lagi ya di sini. Kita pakai unicorn card ya. Di sini ada energi apa lagi? Kita lihat terlebih dahulu. Ada energi apa lagi? Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, aku merasa ya, nggak tahu kenapa kamu cinta sama dia dan dia cinta sama kamu, tapi di lain sisi itu banyak sekali penghalangnya. Mulai dari pihak ketiga, mungkin soal restu, mungkin pertentangan, dan lain sebagainya. Sehingga membuat kamu dan dia ini seolah-olah ingin menyerah. Padahal menurut aku sih hubungan kalian ini sangat layak untuk diperjuangkan, karena bagaimanapun juga untuk menggapai kebahagiaan ya pasti butuh pengorbanan, termasuk ujian yang kalian hadapi saat ini. Jadi bagi kamu yang merasa ingin mundur, ingin menyerah, please gitu ya, pertahankan, karena ini adalah awal dari kebahagiaan kamu. Seperti itu guys. Terus kalau dilihat dari energinya sih aku melihat ya bahwa saat ini akan ada proses yang baik. Ya, akan ada proses yang baik. Jadi ya segala keinginan kamu ya,
segala harapan kamu dalam waktu dekat tuh akan terproses ya, akan diberikan jalan kemudahan ya sama Tuhan yang Maha Kuasa. Itu karena mungkin kamu orangnya rendah hati, karena kamu orangnya baik hati, karena kamu orangnya sabar, seperti itu ya. Terus ada juga ya di sini menggambarkan adanya suatu proses lain, menggambarkan adanya suatu proses lain. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang saat ini sedang proses ya, proses berpisah, proses bercerai ya. Mungkin bisa berarti juga seperti itu, tapi nggak semuanya ya. Kita lihat lagi. Wow, menarik ya. Dan saat ini aku juga melihat ada seseorang ya, tapi kamu nggak sadar bahwa dia sangat takut kehilangan dirimu gitu. Dia saat ini mulai panik ya, dia mulai nggak bisa tenang hidupnya. Kenapa? Ya karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia tidak cukup membahagiakan kamu. Dan di saat kamu sudah tidak ingin ya menjalin kisah cinta dengan dia, orang ini tuh dia berharap agar kamu tidak meninggalkannya. Wow. Jadi kayak di sini tuh bingung ya. Terus yang terakhir, wow. Menarik ya, karena di sini ada seseorang yang sepertinya akan memberikan kejutan indah ya. Kejutan indah itu nggak harus dengan barang, mungkin dia ingin menunjukkan kesungguhannya, ingin menunjukkan keseriusannya ya. Atau mungkin orang ini ingin memberikan kamu ya sesuatu hal yang bermakna, yang berarti, dan itu tidak akan pernah kamu lupakan sampai kapanpun, seperti itu. So, terima kasih ya guys, semoga radian ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau bergabung ya di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, terima kasih banyak, sampai jumpa, ditunggu di radian berikutnya. Bye bye.